Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala berfirman, fakhruj minha maka keluarlah engkau darinya, yaitu dari sorga. Ini ditujukan kepada siapa kira-kira? Iblis, ya, iblis ini. Keluarlah engkau darinya, fa innaka rajim. Nah, ini isyaratnya yang menunjukkan bahwa ini ditujukan kepada iblis, karena Allah menyatakan fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau itu adalah makhluk terkutuk. Rajim, ya, rajim itu makhluk terkutuk. Maka sasarannya pernyataan Allah ini adalah, sekali lagi, siapa? Iblis, ya, ditujukan kepada iblis. Fa innaka rajim minha ay minal jannati. Jadi ini jawaban dari pernyataan iblis di ayat sebelumnya, ayat ke-33, lam akun li asjuda li basyarin, kata dia, ya, dan seterusnya. Di ayat sebelumnya kan begitu, lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku tidak akan mau bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat, gitu. Min hama'im masnun, kata iblis itu. Maka Allah katakan, baik, kalau kamu nggak mau sujud kepada Adam, fakhruj minha, silahkan keluar engkau dari sorga ini. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk. Ay marjumun matrudun mub'adun. Artinya rajim itu marjum, yang dirajam, yang dikutuk, matrudun, yang terusir, mub'adun, yang dijauhkan, itu dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya. Mub'ad. Kemudian pernyataan berikutnya masih dari Allah Subhanahu wa taala, wa inna 'alaikan la'nata ila yaumiddin. Wa inna 'alaika la'nata, wa inna, dan sesungguhnya, 'alaika, atasmu wahai iblis, al-la'nata, laknat, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Tuh, sampai hari kiamat. Sesungguhnya bagimu ada laknat sampai hari kiamat. Laknat itu apa? Jauh dari rahmat Allah. Ya, maknanya adalah alaikal la'nata ay la'nati ghadabi wa ib'adi laka minas samawat. Laknatku yaitu kemurkaanku, gitu, serta kutukanku bagimu dari 7 lapis langit, itu sampai hari kiamat. Ila yaumil kiamati wa huwa yaumul jaza. Itu yang dimaksud adalah hari pembalasan. Hari pembalasan amal. Hari kiamat yang dimaksud itu. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Dikatakan bahwa ada pula keterangan dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, ay inna ahlas samawat yal'anuna iblisa kama yal'anuhu ahlul ard fahuwa mal'un fis sama'i wal ard.
bahwa semua penduduk langit melaknat iblis sebagaimana pula penduduk bumi seluruhnya melaknat iblis, maka iblis ini mal'unun fis samai wal ardi. Dia terkutuk di langit dan di bumi. Ya, mal'unun fis samai wal ardi. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Lihat, jika diusir oleh Allah, iblis ini memberikan permintaan, menyampaikan suatu permintaan. Baik, kalau memang saya diusir dari sorga ini, apa permintaan dia? Qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, kata dia. Ini pernyataan siapa? Pernyataan iblis. Disampaikan kepada Allah. Apa seruan iblis kepada Allah? Rabbi, wahai Tuhanku. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya atau tidak? Mengakui. Ya. Iblis itu mengakui Allah itu Tuhannya. Rabbi, dia bilang, ya, Rabbi, wahai Tuhanku. Hanya akhlak yang tidak ada pada iblis, karena dia tidak mau taat kepada Allah. Ya. Makanya masuk kafir minal kafirin. Ya, tapi dia sendiri mengakui kalau Allah itu Tuhannya. Jadi yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan lebih buruk dari iblis berarti. Ya. Lah saja masih mengakui Allah sebagai Tuhannya kok. Rabbi, kata dia, hai Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Memang begitu, aku minta tangguhkanlah umurku, tangguhkanlah hidupku atau kematianku sampai hari mereka manusia dibangkitkan. Ini permintaannya itu. Jadi permintaan iblis minta dihidupkan oleh Allah sampai hari kiamat, begitu tadi. Aradal khabisu an la yamuta. Iblis, si makhluk tercela itu, menghendaki dengan perkataan itu bahwa dia diberi kesempatan tidak segera mengalami kematian. Itu maknanya. Diberikan umur yang panjang. Wah. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ay tukhirni wa amhini wa la tumitni. Ya, dalam tafsir lain maknanya itu, akhirni, tangguhkan aku, jangan engkau matikan aku sampai hari dibangkitkan, sampai hari mereka bangkitkan. Siapa mereka itu? Ada keturunannya. Ay talaba an yabqiya hayyan ila hadzal yaum. Jadi dia meminta agar Allah membiarkannya tetap hidup sampai dengan hari ini. Li'annahu lamma sami'a dzalik alima anna Allah qad akhkhara adzabahu ila daril akhirah. Sebab ketika ia mendengar hal itu, dia mengetahui bahwa Allah akan menangguhkan azab sampai negeri akhirat. Ka'annahu talaba an la yamuta abadan. Bahkan seakan-akan perkataan iblis ini meminta agar ia tidak mengalami kematian selamanya. Innahu iza akhara maut ila zalikal yaum wa amha ila yaumil ba'sil ladzi huwa waqtun nafkhatus tsaniyah la yamutu ba'da zalika al-inqa maut. Inna nafkhatul ula. Kalau
memang dia minta agar Allah menangguhkannya sampai hari di mana manusia keturunan Adam dibangkitkan lagi oleh Allah, berarti seakan dia minta itu jangan engkau matikan aku. Kenapa? Sebab hari di mana manusia dibangkitkan adalah hari di mana ditiupkan sangkakala yang kedua kali. Tuh. Di mana ketika dibangkitkan di hari itu tidak akan ada lagi kematian. Sebab kematian ada pada tiupan yang pertama. Nah, sementara dia minta sampai hari dibangkitkan. Ya. Waduh. Bagaimana nih ya? Fa yaumun la mauta fi. Maka hari di mana setelah tiupan yang kedua adalah hari la mauta fihi. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Wa fil Bagawi arada bihadha su'al an yajida fatatan fil iqba wa najatan in maut la mauta ba'da waqtil ba'si. Ada yang mengatakan bahwa annahu lam yatlub an yamut, bahwa dikatakan pula bahwa yang dimaksud dia itu bukan supaya tidak matikan, hanya permintaannya ini maknanya adalah taba an yuakhira adabahu ila yaumil qiyamah wa la yu'adzab fid dunya. Maksudnya iblis adalah tangguhkan azabku, kalau memang aku adalah makhluk terkutuk, berarti aku ini pantas untuk diazab. Tangguhkan azabku, jangan kau azab di dunia. Ya, tangguhkan azabku sampai mereka dibangkitkan nanti di akhirat. Nanti sajalah menjalani hukumannya, enggak apa-apa. Gitu, berarti waduh. Jadi iblis rela mendapatkan azab dari Allah, walaupun dia masih tetap memanggil Allah sebagai Tuhan. Gitu. Tapi jangan di dunia katanya, nantilah. Nah itu maksudnya, maknanya menurut bagian riwayat. Artinya begitu, ya tetap dia mati. Itu berarti cuma memang ditangguhkan kematiannya sampai nanti hari ditiup sangkakala pertama. Saat itu tidak akan ada yang tersisa dari makhluk yang hidup kecuali akan mati semuanya. Ya, termasuk iblis. Nah nanti akan menjalani hukumannya di akhirat. Menurut sebahagian ulama. Apakah mungkin maksud adalah seperti pendapat yang pertama, bahwa ia minta supaya tidak dimatikan sampai nanti hari tiupan yang kedua? Ya wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu tentang maksud dari permintaan ini. Tidak ada yang bisa memastikan tentang maksud mana yang benar. Tapi ya Allah, hal itu mungkin saja. Berarti ada yang abadi selain Allah. Tidak ada, tetap beda dengan Allah. Kenapa? Sebab iblis itu makhluk sedangkan Allah khaliq. Apa bedanya? Kalau Allah tidak ada awalnya. Dari sejak kapan Allah itu ada? Tidak ada awalnya. Dan sampai kapan Allah itu ada? Tidak ada akhirnya. Kalau iblis ada permulaannya. Sejak ia diciptakan. Kalaupun dia minta tidak mau mengalami kematian misalnya, dan kabul oleh Allah, ya berarti dia termasuk makhluk ciptaan Allah yang setelah diciptakan lalu kemudian abadi selamanya. Nah, tetapi menurut para ulama mayoritas makhluk yang diabadikan setelah diciptakan itu hanya 8, iblis termasuk. Apa yang termasuk? Surga, neraka, arasy, tuh, kolam. Nah, itu semuanya makhluk diciptakan oleh Allah. Tapi sejak diciptakan tidak akan pernah hancur. Gitu. Jadi surga akan pernah ada kehancurannya. Neraka juga tidak akan hancur. Ini kalau yang dimaksud oleh iblis yang diminta itu adalah keabadian. Hidup dia.
Tetapi tadi ada pendapat maksudnya adalah dia tidak minta diabadikan umurnya, tapi yang dia minta adalah ditangguh azabnya jangan dunia, tapi nanti saja di akhirat. Seakan-akan dia mengatakan, oke lah nggak apa-apa, saya engkau nyatakan sebagai makhluk terkutuk, saya berhak mendapatkan azab, nggak apa-apa, tapi jangan sekarang di dunia, nanti aja di akhirat. Nah, jadi hati-hati kalau ada manusia hari ini yang berani mengatakan nggak apa-apa, saya mau masuk neraka juga. Ya udah, nggak usah ikut-ikut saya ke neraka, dia nggak apa-apa, saya mau. Nggak usah maksa-maksa orang itu. Kalau saya ini ahli maksiat begitu, ya udah, yang masuk neraka kan juga saya. Apa-apa saya ridho masuk neraka. Nah, itu berarti teman iblis itu. Yang rela itu dengan vonis neraka, ya. Rela dengan vonis neraka dari Allah, itulah iblis, ya Allah. Apa jawaban Allah kira-kira? Dikabulkankah permintaannya? Yuk kita lanjut lagi ayatnya. Qala fa innaka minal munzarin. Qala Allah berfirman, fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai iblis, minal munzarin, termasuk golongan yang ditangguhkan. Nah, ini kan juga masih menunjukkan makna yang berbagai macam tafsirnya. Ditangguhkan apanya? Kematiannya, azabnya, apanya? Tapi yang pasti bukan minal khalidin, bahwa engkau termasuk makhluk yang abadi. Enggak begitu kan? Kamu enggak akan mati, enggak. Tapi minal munzarin, termasuk yang ditangguhkan. Nah, maka ini yang cenderung maknanya yang ditangguhkan apanya? Azab. Itu azabnya. Fa innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan azabnya. Fa innaka minal munzarin ay lamma sa'alal innar ajabahu Allah subhanahu ila ma talabah, bahwa ketika dia meminta untuk ditangguhkan, Allah memberikan jawaban serta mengabulkan apa yang dimintanya. Wa akhbarahu bi annahu min jumlatil munzarin, dan Allah memberitahukan kepadanya bahwa ia termasuk sejumlah makhluk yang ditangguhkan, ay mimma akhara ajalahum min makhluqatih, termasuk makhluk yang ditangguhkan ajalnya. Au min jumlati man akhara uqubatahum, atau termasuk sejumlah makhluk yang ditangguhkan hukumannya, azabnya. Ya, bisa duanya, itu maknanya. Ditangguhkan kematiannya, ajalnya. Kalau ditangguhkan kematiannya berarti mati atau enggak? Ya mati, cuma tangguhkan. Kapan? Nanti kiamat mati dia. Ya. Ya termasuk Dajjal kan bagian dari itu, Pak. Ya konon kan di zaman Nabi ada sahabat yang bercerita kepada Nabi di mana ia melakukan perjalanan ke satu tempat dan menemukan sosok yang ia ceritakan berada di satu tempat dalam kondisi terikat. Nah, disinyalir itu adalah Dajjal. Sudah ada dari sejak zaman Nabi Dajjal itu, bahkan dari sebelumnya. Dari zaman sebelumnya ditangguhkan kematiannya. Ditangguhkan kematiannya. Tapi begini, yang ditangguhkan kematiannya itu hanya iblis saja. Adapun anak buahnya iblis dari kalangan
jin sama seperti manusia, tidak ada yang abadi, ada kelahiran, ada kematian. Bisa mati Pak, kalau jin bisa dibunuh. Ya, cuma bingung kita bunuhnya kan, boro-boro bunuhnya, kelihatan juga enggak itu makhluknya. Nah, tapi kalau misalnya mendengar cerita ada orang yang meruqyah, membacakan ayat-ayat Quran, lalu jin yang merasukinya itu terbakar, mungkin benar ya. Artinya selain iblis, dari kalangan jin yang menjadi anak buahnya iblis, tidak ada yang ditangguh kematiannya, hanya dia saja satu itu yang ditangguhkan. Jadi kalau jin lainnya sama seperti manusia ya, bisa mati ya Pak. Hanya walam mungkin usianya kalau jin itu lebih panjang dari manusia. Tapi ya wallahu a'lam lah ya, kita nggak memastikan itu alam itu. Tidak ada yang tahu soalnya, termasuk perkara gaib itu nggak bisa menerka-nerka. Baik, kita lanjutkan kembali ayatnya ya. 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 Yang paling terakhir sekali ya malaikat maut. Ya, jadi berarti iblis Tuhan dimatikan dulu ya. Karena dalam keterangannya yang terakhir itu ya malaikat maut itu yang ya mencabut nyawanya sendiri gitu. Nah, tinggal hanya Allah saja nanti. Nah, limanil mulkul yaum ya. Jadi ditangguhkannya itu ya sampai hari ketika Allah menghendaki dia untuk dimatikan. Gitu. Kapan? Ya nanti hari kiamat. Di tiupan yang pertama berarti bukan kedua ya. Karena kalau di tiupan yang kedua ditangguhkannya, dia nggak mati. Karena ada tiupan kedua itu dibangkitkan dan setelah itu akan ada lagi kematian. Gitu. Nah, makanya kemungkinannya adalah di tiupan yang pertama dia akan mengalami kematiannya. Jadi ditangguhkan itu adalah hukumannya atau ajalnya. Baik. Nah, kalau makhluk lainnya ya tidak ada selain dia. Ya, ya selain tadi juga Dajjal. Ya kalau selain itu ya, manusia tidak ada. Jangankan manusia biasa, tapi juga kan tidak ada yang abadi. Ya tidak ada yang abadi. Wallahu a'lam cerita tentang Nabi Khidir ya. Nah kan konon katanya itu juga ya, termasuk yang ditangguhkan. Wallahu a'lam lah. Karena di surat Al-Kahfi yang kita mendapati kisahnya walaupun tidak disebut namanya, hanya abdan min ibadin, jangan begitu, orang hamba gitu. Di antara hamba-hambaku nggak disebut hanya kalau itu Khidir. Gitu, yang ada keterangannya mungkin hanya dalam tafsir saja. Itu pun juga tidak ada keterangan mengenai usianya ataupun hidupnya seperti apa. Walaupun konon kan Khidir ini dia menjaga satu tempat yang dimana di situ ada air keabadian katanya. Wallahu alam lah ya, itu juga hal yang gaib lah ya, hal yang gaib. Kita nggak perlu terlalu jauh memahaminya, ya cukup apa yang dijelaskan oleh Al-Quran saja. Baik, kita lanjutkan kembali. Sampai kapan tangguhkannya itu? Ila yaumil waqtin ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan waktunya, itu hari kiamat ya. Ila yaumil waqtil ma'lum, itu sampai hari yang telah ditentukan waktunya. Ila yaumil waqtil ma'lum
ay allazi ayanta huwa yaumul qiyamah, yaitu sampai hari yang engkau telah tentukan untuk menjadi hari kematian bagi iblis, dan ini adalah yaumuddin, ya, kiamat. Jadi semuanya, baik itu yaumuddin, yaumul qiyamah, yaumul ba'tsun, yaumal waqtil ma'lum, kulluha ibaratun anil qiyamah. Semuanya itu adalah bahasa yang menunjukkan makna kiamat. Itu ya. Disebut maklum kenapa? Li'anna dzalik la yamuhu illallah. Karena kejadian hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bahwa ma'lumun indah. Maka kiamat disebut yaumun ma'lumun indah, hari yang diketahui di sisinya, di sisi Allah saja. Tidak ada yang bisa mengetahui selain. Wa qila anna jami'al khalaiqi tamutu fi. Dan dikatakan pula maknanya adalah kenapa ila yaumil waqtil ma'lum, ditangguhkannya sampai hari waktu yang ditentukan, dan itu maknanya kiamat karena semua makhluk di hari itu akan mati. Nah, gitu ya. Jadi semuanya akan mati. Ibnu Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud yaumil waqtil ma'lum adalah an-nafkhatul ula. Nah, lebih lagi itu. Tiupan yang pertama. Yamutu fiha iblis. Maka di hari itu matilah iblis. Ya, mati itu hari itu. Nah, baru setelah itu ditiup sangkakala yang kedua. Apa jaraknya antara tiupan pertama dan tiupan kedua? 40 tahun lamanya, Pak. 40 tahun. Setelah tiupan pertama, mati semua makhluk, tidak ada yang hidup lagi kecuali Allah saja. Yang hidup itu 40 tahun tidak ada kehidupan. Baru kemudian dibangkitkan lagi. Kemudian apalagi ayatnya, qala rabbi ma awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Nah, inilah perkataan dendamnya iblis. Lihat, iblis berkata, Rabb, ya Tuhanku. Rabbi, masih itu panggilnya dia, ya Rabbi, wahai Tuhanku, karena engkau telah buat aku ini sat. Uzainanna lahum fil ard, maka aku akan menjadikan kejahatan, keburukan, maksiat, durhakaan itu terasa indah bagi mereka, anak cucunya Adam. Oh, inilah senjata yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam, yaitu tajzin. Apa itu? Membisikkan ke dalam hati manusia sehingga dia memandang sesuatu yang buruk seakan-akan itu baik. Memandang kemaksiatan seakan-akan itu bukan maksiat. Itulah tazyin iblis. Hati-hati, ya. Hati-hati. Banyak tipu daya iblis itu ya. Salah satunya tazyin. Termasuk juga adalah taswif. Kalau apa itu taswif? Menunda-nunda. Nunda-nunda pertobatan. Jadi orang tuh kadang sadar dia tuh salah. Dia tuh banyak dosa. Sadar. Tapi untuk tobat nanti aja dah. Masih muda sekarang, Mbak.
Nanti tak puas-puasin dulu gitu. Nanti aja kalau udah tua lah, ntar saya tobat. Nanti aja. Terus taswif tuh. Kalau ini tazin. Artinya apa? Tazin itu menghiasi artinya. Menghiasi keburukan sehingga keburukan itu tampak dalam pandangan manusia seakan-akan itu kebaikan. Menghiasi kemaksiatan sehingga tampak dalam pandangan manusia seakan-akan itu bukan maksiat. Bahkan ya salah satunya tadi itu caranya adalah dengan menghadirkan angan-angan kosong hati manusia bahwa dosa tidak apa-apa, penting nanti istighfar. Allah kan Maha Pengampun, semua dosa akan diampuni oleh Allah. Nah, itu juga iblis tuh yang membisikkan begitu ya. Hati-hati. Sehingga itu membuat kita merasa tenang dalam maksiat artinya. Nggak ada rasa takut kena azab akibat dosa. Kenapa? Sebab Allah Maha Pengampun. Tinggal minta ampun saja kok. Ya, tinggal nanti istighfar minta ampun pada Allah, beres. Itu seakan-akan begitu. Hati-hati. Nah, itu juga adalah tipu daya iblis. Ya, nggak berasa memang karena nggak berwujud dia, dan yang dikerahkan anak buahnya bukan iblis langsung, mungkin yang menggoda kita mah ya itu setan-setan dari bangsa jin itu, yang kata Nabi dia mengalir mengikuti aliran darah kita, sehingga yang munculnya adalah lintasan-lintasan pikiran. Setan itu muncul sebagai pemikir kita, padahal itu bisikan dari setan. Ya, jadi dia nggak iblis ini kan, yang mengerahkan anak buahnya. Siapa anak iblis? Ya jin. Setan dari bangsa jin. Itu setan dari bangsa jin. Itu. Aduh, insyaallah ya. Itu bahkan di akhir zaman ini ya kita ternyata mendapati sekelompok manusia yang bahkan mereka bukan hanya tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi bahkan menjadikan iblis atau setan sebagai Tuhannya. Dan itu terang-terang mereka. Ya. Sati itu. Nah, di Turki ada banyak itu sosok-sosoknya orang begitu. Aduh, jadi sekarang berkolaborasi nih Pak, ya. Bangsa jin dengan manusia itu kenapa? Karena ini udah di zaman, mereka udah siap menyambut datangnya Dajjal. Gitu. Jadi ketika nanti Dajjal keluar, ya bangsa jin ini akan menjadi anak buahnya Dajjal, siap untuk menyesatkan manusia, menunjukkan keajaiban-keajaiban. Itu. Nah itu tuh adalah sampai ada anak yang dibawa ke kuburan orang tuanya oleh Dajjal, lalu orang tuanya dibangkitkan dari kubur seakan-akan orang tua bangkit dari kuburnya. Padahal dibangkitkan, yang bangkit itu adalah setan itu, jin itu, ya. Fitnah luar biasa. Ya. Nah, jadi itulah iblis, ya. Kerjaannya adalah la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Oh, targetnya iblis tuh kecuali Pak. Aku akan sesatkan mereka, anak cucu keturunan Adam itu. Berapa? Semuanya. Ya, ajma'in, semuanya dikecualikan oleh iblis. Terus apalagi pernyataan dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, ini pengakuan dari iblis bahwa di antara anak cucu Adam itu ada kelompok orang
yang tidak bisa digoda oleh iblis dan anak buahnya, tidak akan bisa dipengaruhi oleh bisikan-bisikannya. Siapa? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya antara mereka. Yang ikhlas, Pak. Yang dikecualikan itu nggak bisa digoda iblis yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin alladzina istakhlathum minal ibad alladzina akhlasu lakal ibadata wa ta'ah. Itu mereka yang ikhlas dalam beribadah dan taat, tidak tujuan dalam ibadahnya kecuali engkau. Bahwa mereka ini dikecualikan karena tipu daya iblis anak buahnya tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang ikhlas. Nggak akan goyah hatinya. Yang banyak sering berubah itu termasuk dalam beribadah. Jadi artinya puncaknya itu iblis, Pak. Walaupun menyesatkannya itu tidak sampai menjadikan manusia tidak taat, kan berarti gitu tuh maknanya, ya. Nggak apa-apa deh, itu. Dia tetap sholat juga nggak apa-apa. Dia tetap puasa, tetap zakat, tetap haji, tetap sedekah, biarin nggak apa-apa. Tapi rusak tujuannya. Oh, pengaruhi itu hatinya terus. Supaya jangan sampai dia ikhlas. Ya, hadirkan ria, ingin dapat puji orang dan lain sebagainya. Sampai ke sana. Itu tuh targetnya iblis itu. Orang-orang yang murni ibadahnya semata-mata karena Allah nggak bisa dipengaruhi dengan itu. Iblis nggak bisa menggoda mereka berarti. Ya. Nah, ini penting berlatih menjadi manusia yang ikhlas, ya, mukhlisin. Dan qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah jalan yang lurus yang aku jamin ditujukan kepada hamba-hambaku itu. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah, jalan yang lurus menujuku. La iwaja fihi. Jadi akun alayya an ta'iyahu wa ahdah. Inilah jalan menyampaikan manusia kepadaku, aku akan menjaganya. La yakulaka ala ibadi sultan. Engkau tidak akan bisa menguasai hamba-hambaku yang ikhlas itu tadi, ya. Karena haqqan alaina nasrul mu'minin. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan demikian, adalah hak benar menjadi tanggung jawab kami menolong hamba-hamba kami. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya engkau iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, illa taba'aka al-gawin, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Wa inna jahannama lamawduhum ajmain, dan neraka jahanam benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, para pengikut iblis dan setan semuanya. Jahanam ada sebutan bagi neraka, walaupun jahanam itu bagian dari salah satu tingkatan neraka. Kadang Allah menyebut neraka secara umum adalah jahanam. Karena lihat di akhir ayat 44 Allah menyatakan laha sab'atu abwab. Jahanam itu memiliki 7 pintu. Berarti jahanam yang dimaksud neraka keseluruhan. Jadi neraka keseluruhan itu sedangkan disebut dengan sebutan jahanam. Walaupun jahanam itu adalah nama bagi salah satu pintu atau tingkatan neraka itu. Likulli babim minhum juz'um masum. Setiap pintu ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Di setiap tingkatan itu Allah sudah menetapkan siapa yang layak dimasukkan di situ.
Nah, ini neraka apa? Jadi neraka ada 7 tingkatan. Mau tingkatan mana kita? Nauzubillah ya, jangan sampai ada yang kita menjadi tempat tinggalnya di situ. Kalau neraka jangan berharap ya. Gitu. Ada 7 tingkatan. Pertama, babu jahannam. Yang disebut 7 pintu, yang pintu pertama adalah pintu jahannam. Pintu jahanam, pintu neraka, setiap tingkatannya itu pintunya ada di bagian atasnya. Dan orang-orang akan dimasukkan, yang ditetapkan Allah masuk di setiap bagian neraka akan dimasuk melewati pintunya. Gitu. Yang pertama pintu jahanam. Itu summiya biha al-ismi li bu'diha wa nihayatiha akil abwab. Disebut demikian karena jauh dari ujungnya. Katanya wasafa rabbul alamin, di mana Allah menyebutkan tentang jahanam ini di lain, wa inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Lalu yang kedua yang disebut dengan pintu la atau tingkat neraka laza. Laza itu artinya ada jilat api atau lihaibatiha asyadid, katanya karena jilatan api yang sangat hebat. Allah Ta'ala berfirman, alla innaha laza nazza'atan lisyawa ad'un adbara wa tawalla. Ada tuh ayatnya. Ada orang-orang yang berhak masuk di situ. Sebagaimana sifatnya nazza'atan lisyawa. Laza ini bagian neraka yang bisa menjadikan kulit dan manusia terkelupas ketika masuk di dalamnya. Ya Allah, kulit kepala nih Pak kelupas masuk dalamnya situ. Ada lagi hutamah. Nah, pintu ketiga hutamah. Di mana ini kita temukan ini? Di surat Al-Humazah. Kalla lanbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Apa itu hutamah? Api Allah yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang nyalanya dirasakan panasnya sampai ke hati. Annaha 'alaihim muqsadah fi 'aman mumaddah. Mereka yang dimasukkan ke dalam hutamah itu diikat oleh Allah di tiang-tiang, sementara apinya itu muqsadatun. Apa itu? Kumpulkan, dikurung, tertutup di bagian setiap tingkatannya itu ya. Diibaratkan seperti tungku, setelah semuanya masuk tungkunya ditutup rapat. Aduh, ya Allah. Seperti itulah neraka. Apalagi yang keempat, babu sakor. Tuh, neraka sakor. Di mana azannya? Uslihi sakar. Ma adraka saqar la tubqi wa la tazar. Siapa yang dimasukkan ke sakor? Ada ditanyakan ketika ditanya kenapa kamu masuk ini, jawaban mereka apa? Lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia nggak suka sholat. Itu tempatnya tuh sakor ya, neraka sakor. Apalagi babul jahim. Tuh, 1, 2, 3, 4. Kelima nih, ada pintu jahim. Ya, pintu jahim. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dalam kehidupannya di dunia ini, dia lebih memilih kesenangan dunia daripada akhirat. Orang-orang seperti itu jahimlah tempat tinggal mereka. Allah udah menyebutkan semuanya di Al-Quran itu. Lagi babu sa'ir, ada as-sa'ir. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan yang terakhir
hawiyah. Ya, hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itulah tingkatan neraka yang 7, hawiyah. Tingkatan pertama, ya, setiap itu yujadu fihi ahlu tauhid. Katanya di tingkatan pertama di bab 6 di pintu jahanam itu akan ditemukan di situ orang-orang ahli tauhid, ya, orang-orang beriman berarti, Pak. Ya. Wa yatimmu tibuhum ala hasbi a'malihim, dan siksaan mereka di dalam jahanam ini akan selesai sesuai dengan amal mereka. Nah, disitulah tempatnya, di tingkatan paling atas, itu yang dekat dengan jembatan dibentangkan di atasnya. Kalau ada orang beriman yang masih membawa dosa saat dia meninggal dunia, maka tempatnya di sini, di dalam jahanam. Ya Allah, nggak apa-apa dong kalau dekat mah paling atas, gitu, bisa cepat tepian gitu. Iya kalau bisa, ya. Ahlu tauhid di situ. Dimana ada cerita di dalam ayat hadis itu kan, ada sekelompok orang soleh, orang-orang beriman, mereka kehilangan saudaranya saat berada di surga. Ya Allah, si fulan itu adalah saudara kami, dia sholat bersama kami, dia berada di majelis bersama kami, dia berhaji bersama kami, kemana mereka sekarang? Nah, maka Allah katakan, kalau kalian memang kehilangan mereka, silahkan kalian cari di dalam neraka. Apapun yang kalian kenal, keluarkan mereka dari sana. Nah, berarti mereka ini mencarinya di jahanam ini. Ya, orang-orang baik, orang-orang soleh mencari itu orang-orang yang dikenalinya di dunia, yang pernah sholat bersamanya, pernah berada di majelis bersama-sama. Ya, jadi orang bisa memberikan syafaat. Itu makanya jangan benci orang-orang baik. Minimal hadirkan kecintaan kepada orang-orang soleh, orang-orang baik itu, karena kita berharap mendapatkan syafaat mereka nanti di akhirat. Di tingkatan kedua, yujadu fihi al-yahud. Di tingkatan kedua akan ditemukan di situ orang-orang Yahudi. Di tingkat ketiga akan ditemukan di situ orang-orang Nasrani. Di tingkat keempat akan ditemukan di situ as-sabiun. Nah, as-sabiun ini banyak pendapat tentang ulama, tentang ya siapa mereka. As-sabiun mengatakan sembilan dari Yahudi dan Nasrani. Lalu di tingkatan kelima orang Majusi, di tingkatan keenam adalah orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, dan di tingkatan ketujuh yang paling bawah siapa kira-kira? Munafik di situ. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di tingkatan paling bawah dari neraka, lebih berat daripada hukumannya orang kafir yang musyrik menyembah berhala. Gitu? Berarti nah, dia ada tingkatan ke-6 musyrik itu. Munafik paling bawah, keraknya neraka itu. Aduh, Allah ya Rabbi. Baik, kita lihat kesimpulannya di ayat 34-44. Yang pertama, terhalangnya iblis dari bertaubat karena murka Allah yang terus-menerus sampai hari kiamat. Nah, itu sudah divonis oleh Allah mendapatkan laknat sampai kiamat. Berarti dia nggak mungkin tobat itu iblis. Ya, kedua, nah, jadi jangan berpikir bahwa jangan-jangan juga masih mungkin tobat gitu ya. Enggak, iblis mah enggak bisa tobat. Kedua, Allah Ta'ala mengabulkan makhluknya yang paling buruk, yaitu iblis. Yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Jadi kalau
iblis saja makhluk yang paling buruk dikabulkan, maka ada hal yang mungkin bahwa Allah mengabulkan doanya orang kafir karena suatu hikmah yang Allah kehendaki. Maka nggak usah heran kalau misalnya ada orang kafir berdoa, dikabulkan doanya. Iblis saja dikabulkan permintaannya kok. Ya, nah, iblis saja dikabulkan oleh Allah permintaannya itu. Maka bukan hal yang mustahil bagi Allah mengabulkan permintaan orang kafir. Orang mukmin bagaimana? Ya apalagi orang mukmin. Ya, asal permintaannya itu bukan sesuatu yang dilarang yang dimintanya. Bukan sesuatu yang terlarang untuk diminta. 3, senjata yang paling ampuh yang digunakan iblis untuk menyesatkan keturunan Adam adalah tazyin, yakni menghiasi sesuatu yang hakikatnya buruk dan tercela dengan bisikannya. Hal itu seakan tampak baik bagi bangsa Adam sehingga melakukannya. Lakukannya, ya. Aduh, hati-hati dong, ya. Ini tazyin bahaya ini, tazyin. Ya bisa saja kan, kalau sekarang mah banyak alasan. Kita diundang gitu misalnya ke sebuah pesta, di situ minuman keras. Kalau yang mengikuti tazyin iblis maka ini kan jamuan makan. Nanti kalau nggak dimakan orang nanti merasa tersinggung itu. Ya udah minum aja nggak apa-apa, menghargai itu. Bisa aja begitu. Ya, makanya kalau mau cari dalil untuk pembenaran terhadap maksiat apa pasti ketemu dalilnya. Nah, cuma mana dalil yang benar kan itu? Iya. Apa? Iya pasti ada dalilnya itu ya. Iya ada kalau mau cari dalil mah ya, cuma apa bisa nanti itu dalil dikemukakan di hadapan Allah kira-kira. Nah ya kan itu pakai segala perempuan itu bisa berada di sop bersama laki-laki, ada bisa ditemukan dalilnya kan, tapi benar nggak itu nanti di hadapan Allah? Ya, mau pakai ikut mazhab Soekarno ya terserah, mau pakai mazhab siapapun. Nah, itu dan dalil mah ada, semua akan ketemu kalau mau cari dalil mah. Nah, tapi mana yang benar di sisi Allah itu? Ya. Nah itulah buktinya bahwa ya iblis itu pandai sekali membuat tazyin itu. Apalagi di akhir zaman ini kan. Kayaknya kalau buat orang awam kan bikin bingung itu. Mana yang benar jadi. Ini ada dalilnya, yang ini ada dalilnya itu. Makanya perlu haji itu di situlah, ya. Keempat, terjaganya para rasul serta penjagaan Allah terhadap para walinya, orang-orang yang dekat dengannya, sehingga mereka tidak tercemar dengan maksiat. Jadi hanya rasul dan wali yang dijaga Allah. Selain mereka, ya masih gado-gado sama kan, puradu gitu. Dosanya masih banyak kita. Kelima, jalan Allah itu lurus menurut Allah itu oleh manusia hingga mereka sampai padanya. Siapapun manusianya yang menempuh jalannya mengikuti kesesatan ataupun mengikuti petunjuk dari Allah, tetap semuanya akan sampai kepada Allah. Nah, ya. Kemudian dia akan menghisab mereka dan membalas mereka sesuai amal perbuatannya, kebaikan ataupun keburukan. Tapi jalan yang lurus yang ujungnya adalah surga adalah yang diridhoi oleh Allah, yaitu yang dibawa ajarannya oleh para rasul dan para nabi, yaitulah mereka. Yang keenam, menjelaskan bahwa
ada beberapa tingkatan, satu tingkat di atas tingkatan lain, pintu setiap tingkatan berada di atasnya, setiap penghuninya dimasukkan melalui pintu tersebut. Sudah nggak akan salah alamat, Pak. Ya, gitu. Kalau ini ponisnya di jahanam, ya udah yang atas tuh berarti, ya. Jadi ponis di Hawiyah paling bawah itu. Di mana dari atas sampai ke dasar itu perjalanan 70 tahun. Oh, dalamnya ya, neraka itu ya. Ya Allah. Aduh. Nggak usah lah ya. Entah kita berangan-angan, nggak apa-apa kalau gitu masa di jahanam aja lah. Jangan lupa ya. Jangan kayak iblis gitu. Ridho menjadi penghuni neraka ya. Walaupun di jahanam paling atas juga jangan kira itu agak ademan dikit. Itu. Neraka mah nggak ada yang adem. Ya. Tidak ada yang sejuk di neraka, panas semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Sampai ayat 44. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Mohon bila ada hal yang kurang berkenan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Wati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.